Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya para pejuang cuan dan pejuang sangkuters. Bagaimana keadaan kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya, dan saya doakan sukses semua nih buat kalian. Amin, mantap jiwa ya. Tetap ya kan kawan, secangkir kopi harus selalu ada buat teman-teman di kesempatan kali ini teman-teman ya. Dimana di kesempatan kali ini kalau kita lihat bersama-sama teman-teman ya, untuk price atau parameter harga daripada altcoin bisa kalian lihat sendirilah di sini ya. Bitcoin, Ethereum, XRP teman-teman ya. Terus di sini ada BNB, Solana gitu kan. Nah, Solana ini kan saat ini banyak foodnya ya. Solana ini sedang diterka food teman-teman ya, dengan unlocknya teman-teman nanti di tanggal 1 Maret kalau nggak salah ya. Apakah harga Solana ini akan dump sampai palung Maria atau dia bisa mempertahankan dan membuat ATH ya, kita lihat saja nanti ya. Oke, terus di sini ada Dogecoin, Cardano, dan mayoritas altcoin itu mengalami penurunan teman-teman ya. Oke, jadi di sini teman-teman ya, disclaimer terlebih dahulu, di sini bukan ajakan buat kalian membeli aset yang saya bahas dan sebagainya, atau kalian menjual aset kripto lainnya gitu kan. Intinya saya pure di sini menyampaikan informasi ya, kalau benar-benar ini bisa terjadi, ya ini keberuntungan buat kita semua, yaitu tentang XRP. Nah, harga SRP sendiri teman-teman itu incar kenaikannya itu sampai di area $5. Karena apa? SEC ya kan? Amerika Serikat akui ETF SRP Bitwiz ya. Nah, SEC ini mengakui nih bahwasanya ada ETF SRP dari Bitwiz gitu. Nah, menariknya teman-teman ya. Kalau kalian mengikuti saluran saya teman-teman, beberapa hari yang lalu sempat kita bahas bahwasanya ini baru sekedar rumor ya teman-teman, baru sekedar rumor. Kalaupun ini benar-benar terjadi, wah, target $5 itu sangat-sangat mungkin terjadi. Apa? Cadangan Amerika Serikat teman-teman, rumor ya, belum valid rumor, itu mengatakan SRP itu bisa masuk dalam kandidat cadangan Amerika Serikat dengan satu syarat, minimum price-nya di area $5. Semoga saja teman-teman ya. Nah, ketika SEC mengakui ETF SRP Bitwiz, ya komunitas tetap optimis dengan analis memperkirakan harga SRP akan mencapai di area $5. Nah, harga $5 ini cukup realistis untuk SRP sendiri, teman-teman ya. Oke, komunitas SRP diramaikan dengan kegembiraan karena apa? Securities and Exchange Commission, yaitu SEC, teman-teman ya, mengakui adanya ETF SRP ketiga baru-baru ini. SEC mengakui ETF Bitwiz yang memicu beberapa harapan akan terobosan besar dalam harga SRP. Meskipun tren penurunan SRP saat ini, analis dan pakar pasar tetap optimis tentang potensi kenaikan harga ke level tertinggi baru atau all time high-nya ya. Nah, analis memperkirakan nih untuk harga SRP itu bisa mencapai di area $5 sejalan dengan tren pasar kripto secara keseluruhan. Harga SRP saat ini berada di zona bearish. Oke, bukan hanya SRP teman-teman, melainkan daripada Bitcoin, Ethereum, BNB, Solana ya. Itu juga dalam zona bearish. Nah, di mana teman-teman ya? Analis pun tetap optimis nih untuk tentang tren SRP di masa mendatang. Misalnya Drag Defender, analis kripto terkemuka, memperkirakan level Fibonacci SRP berikutnya yang signifikan sampai di area $5,85. Terus menurut analis X ya, postingan di X, harga SRP telah berhasil menembus dua resisten putih, menargetkan level signifikan di area $5,85. Jika SRP mewujudkan prediksi Dark Vendor, token tersebut akan mengalami kenaikan yang mengejutkan sebesar 261,80%, teman-teman ya. Terus level Fibonacci penting lainnya dari SRP berada pada titik ambisius, yaitu di area $18,23. Oke. Jadi kalau di area $18,23 itu mungkin membutuhkan waktu yang lumayan agak lama teman-teman. Cuman price dalam bull cycle kali ini, kalaupun terjadi di tahun ini ya, itu mungkin bisa sampai di area 4 sampai di range $10 ya. Antara range itu ya 4 sampai $10. Nah, entah nanti bisa di area $5-nya atau $6-nya atau di area 4,5-nya gitu teman-teman ya. Intinya minimum price-nya itu di area $4 sampai di area $10. Nah, di mana ini menandai lonjakan agresif sebesar 361,80%. Dengan demikian, analis tetap yakin tentang potensi tren naik daripada SRP. Di mana ini juga dipicu dengan SEC yang mengakui ETF SRP dari Bitwiz. Nah,
Dalam perkembangan yang mengejutkan, Security and Exchange Commission yaitu SEC mengakui adanya dana yang diperdagangkan di bursa ETF di mana SRP memiliki Bitwise ya. Dunia kripto secara luas menyatakan langkah tersebut mengharapkan sebagai tanda optimis untuk harga SRP yang akan datang. Ini menandai ETF XRP ketiga yang menerima pengakuan SEC setelah sebelumnya ada ETF XRP daripada Gary Gensler dan 21 short yang diakui juga oleh SEC ya. Jadi Bitwise ini masuk dalam golongan ketiga setelah Grayscale sama 21 short ini ya teman-teman ya. Menerima pengakuan. Minggu lalu SEC mengakui aplikasi ETF XRP yang diajukan oleh 21 short teman-teman ya. Meningkatnya adopsi institusional berdampak pada harga SRP di masa depan. Jadi SRP sendiri mengalami peningkatan permintaan institusional dengan beberapa pemain utama mengambil langkah untuk memanfaatkan potensi daripada Grayscale telah mengajukan untuk mengubah XRP Trust menjadi ETF. Sementara CBOE dan Nasdaq telah mengajukan pengajuan 19B4 untuk pencatatan ETF XRP. Oke ya. Selain itu, bursa saham MEMX ya mengajukan pengajuan kepada SEC untuk mendaftarkan ETF XRP juga yang menetapkannya sebagai trust berbasis komoditas. Klarifikasi ini sejalan dengan ETF Bitcoin dan Ethereum yang telah disetujui sebelumnya. Meskipun ada pergerakan positif ini, persetujuan SEC terhadap ETF XRP masih belum pasti ya teman-teman ya. Ini masih belum pasti, ya masih dipertimbang-timbangkan, ditimang-timang kayak gitu ya. Tren pasar menunjukkan titik tertinggi baru di depan mata. Semoga saja teman-teman ya, di mana price daripada SRP itu kan berada di area 2,5, 2,4 untuk saat ini ya. Penurunan harian sebesar 5,18%. Selama seminggu terakhir, harga SRP telah mengalami lonjakan 4,5%. Meskipun terjadi penurunan bulanan sebesar 21% dengan peningkatan 4,2% dalam volume perdagangan 24 jamnya, saat ini mencapai di area 5,8 miliar XRP terus menarik minat para investor. Ya kita tinggal menunggu saja sih sebenarnya untuk SRP ini ya. Tapi ingat teman-teman ya, saya nggak nyuruh kalian untuk beli gitu kan, disclaimer lagi lah ya. Karena segala sesuatu itu bisa terjadi dalam sektor kripto ya, bisa naik ribuan persen, bisa cunam sampai Palung Mariana gitu teman-teman ya. Jadi inilah ya manis pahitnya daripada sektor kripto. Ya mungkin memang bisa bikin orang kaya dadakan, tapi juga bisa bikin orang gembel dadakan juga. Makanya di sini selalu disclaimer gitu teman-teman ya. Buat komunitas SRP yang masih hold SRP, pertahankan terlebih dahulu teman-teman ya. Kita lihat lonjakan harga. Apakah benar-benar bull cycle akan terjadi di tahun ini? Semoga saja. Oke, mungkin ini dulu ya teman-teman ya, sedikit informasi tentang SRP. Tetap semangat dan salam cuan.